Mazmur 91 ayat 1 sampai dengan 16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah engkau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab Ia mengenal namaku. Bila Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan. Saat ini kita masih beribadah dari rumah-rumah kita selama masa pandemi ini belum berakhir. Tapi saya percaya bahwa kekuatan Tuhan dan hadirat Tuhan akan selalu ada di rumah-rumah kita. Mari kita akan beribadah, dan saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau kami masih boleh ada di hadirat Tuhan. Meskipun kami masih beribadah dari rumah, tapi kami percaya Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau ada bersama dengan kami. Dan satu hal yang kami paling rindukan adalah bersama denganmu, bersekutu denganmu. Menikmati
Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang di surga, kami datang dengan kerendahan hati, sepikir, sepaham bahwa campur tangan Tuhan luar biasa buat kami sepanjang hari, sepanjang perjalanan hidup kami. Artinya kami Tuhan datang merendahkan diri, bersyukur di hadapan-Mu bahwa betapa Tuhan tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami bersyukur untuk kesempatan hari Minggu ini di mana kami boleh beribadah online dalam satu kesatuan jemaat Gereja Mujizat Depok. Berkatilah ibadah online ini. Demikian pula buat gereja Kemang, GBI Kemang yang begitu mensupport Rekel Service Depok ini. Terima kasih untuk campur tangan Tuhan. Biarlah pemeliharaan Tuhan terus terjadi atas kehidupan kami, atas kehidupan setiap jemaat kami, dan berkati jamaah mereka satu persatu Tuhan Yesus. Campur tangan terus Tuhan, berikan kekuatan mereka, berikan sukacita mereka Tuhan, sukacita yang datang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin berdoa khususnya untuk pelayanan Gereja Gatot Subroto di bawah kepembinaan Bapak Insinyur Niko Nugroharjo Tuhan, bersama wakil-wakilnya Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan, kesehatan atas gembala kami Bapak Niko Nugroharjo Tuhan. Berikan hikmat, biarlah semua apa yang menjadi
hikmat yang Tuhan berikan menjadi impartasi bagi setiap hamba-hambamu yang bersama-sama mendukung pelayanannya, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Dalam keadaan pandemi COVID ini, Tuhan, tetap kami disatukan hati, disatukan satu visi di dalam pelayanan bersama pembinaannya Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Insinyur Niko Dr. Harjo. Tuhan Yesus, kami serahkan GBI Gatot Subroto hanya ke dalam tangan saja Tuhan. Demikian pula Tuhan Yesus, kami berdoa khususnya untuk pelayanan cabang khusus 5. Kami serahkan dan kami terus tak henti-hentinya berdoa untuk hamba-Mu Bapak Timotius Harmoni ini Tuhan, bersama istri, anak-anaknya Tuhan. Berkati setiap pelayanannya, berkati setiap usahanya, apa yang menjadi gagasannya, apa yang menjadi prestasinya, hikmat dari pelayanan di cabang khusus 5 Tuhan, di seluruh pelayanannya yang ada di Indonesia, di cabang-cabang pelayanannya di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri Tuhan Yesus. CK5 Tuhan, kami serahkan, biar Tuhan sendiri campur tangan, biar Tuhan sendiri yang memberikan hikmat bagi gembala-gembala yang sama-sama menjalankan pelayanan di CK5 ini Tuhan Yesus. Khususnya juga di GBI Kemang Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Sigit sebagai gembala bersama istri dan anak-anaknya Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Berkati, berikan kesehatan, kekuatan dan hikmat sebagai pemimpin dan sebagai gembala untuk terus tetap memberikan impartasi pelayanannya bagi jemaat kami yang di gereja Kembang ini Tuhan Yesus. Demikian pula buat hamba-Mu yang dalam proses perintisan di gereja Mujizat Depok ini Tuhan. Biar Tuhan sendiri campur tangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam pelayanan CK5 ini Tuhan, kami serahkan dan terus kami memberikan kekuatan dan berharap campur tangan Tuhan. Demikian pula Tuhan buat kota di mana kami berdiri di Depok ini Tuhan. Kota di mana kami masuk dalam pelayanan di sini Tuhan. Kota Depok, Yesus. Kami serahkan kota Depok ini hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam keadaan pandemi COVID-19 ini Tuhan Yesus. Tuhan yang punya rencana, Tuhan yang telah menetapkan semuanya. Biar Tuhan sendiri memberkati kota kami, kota Depok, bahkan pemerintahannya Tuhan Yesus. Mulai dari wali kota, wakil wali kotanya, bahkan anggota dewannya Tuhan Yesus. Berkati Tuhan, berkati mereka yang bekerja, duduk sebagai pemimpin di kota kami. Terima kasih Tuhan, kami berkati. Kami mohon kasih karunia terus berguli dalam pelayanan gereja Mujizat Depok, bahkan jemaat kami Tuhan. Terima kasih. Biar Tuhan sendiri panggil jiwa-jiwa, panggil jiwa-jiwa baru untuk tetap setia dan merindukan akan kasih karunia-Mu Tuhan. Biar kami juga tetap sehati Tuhan di dalam ibadah online ini sekalipun Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Serahkan doa yang kami yang jauh dari sempurna ini, dan kami yakin percaya bahwa Tuhan jauh lebih memahami apa yang terjadi dan apa yang kami harus alami dan kami hadapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Kami alaskan doa ini hanya ke dalam tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di tengah kehidupan yang semakin tidak menentu, jangan pernah kita meragukan janjinya Tuhan. Karena janji Tuhan, iya dan amin. Haleluya. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau
Kekasih Tuhan, dalam acara program Healing Worship Online ini, saya akan memberitakan firman Tuhan Yesus yang tidak pernah gagal. Rencana Anda, rencana saya bisa gagal, tapi rencana firman Allah atas kita nggak pernah gagal. Ayat bacaan yang saya akan sampaikan pada saat ini adalah Markus pasal 5, ayat 25-34. Dan saya berikan tema, menjamah dan dijamah Tuhan Yesus. Saya ulangi, menjamah dan dijamah Tuhan Yesus. Saya bacakan Markus 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Wanita ini sakit pendarahan bukan 1 bulan, bukan 12 bulan, 12 tahun. Bukan lama-lama banget. Kita memasuki era pandemi udah 6 bulan aja rasanya sangat lama. Dia 12 tahun. Bisa jadi darahnya sudah nyaris-nyaris habis. Dan Anda perlu tahu waktu itu belum ada transfusi darah. Mungkin Anda berkata, Pak, apa hubungannya dengan saya? Saya laki-laki. Bahkan kalau saya perempuan, saya tidak sakit pendarahan. Ini hanya lambang, contoh. Mungkin kau nggak berdarah dalam hal pendarahan seperti ini. Tapi kesehatanmu berdarah-darah. Bisnismu, ekonomimu, keluargamu berdarah-darah. Bahkan kondisi staminamu, kesehatanmu berdarah-darah. Ingat, engkau perlu mujizat dan jamahan Tuhan Yesus. Markus 5 ayat 26. Perempuan itu telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Dia bukan hanya pergi ke satu rumah sakit, ke negeri lain. Kalau hari ini ke Singapura, ke Malaysia, ke China, ke Amerika, ke Eropa, sehingga telah dihabiskannya semua harta yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Kalau kondisi saudara dan saya seperti ini, belum akhir. Kita masih bisa menjamah dan dijamah oleh Tuhan Yesus. Biarlah kita nyanyikan pujian ini dengan iman. Yesus jamah segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi sembuh. Yes, saya akan berikan 4 langkah bagaimana saudara boleh menjamah dan dijamah oleh Tuhan Yesus dari teladan wanita yang sakit pendarahan ini supaya disembuhkan. Langkah pertama saya akan bacakan dari Markus pasal 5 ayat 27 bagian A. Wanita itu sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Menarik sekali. Wanita itu mendengar, sudah mendengar, terus mendengar. Artinya untuk Anda menjamah Tuhan Yesus, dengarkan firman-Nya. Sebab Roma pasal 10 ayat 17 berkata, iman datang dari pendengaran akan firman-Nya Yesus. Seseorang yang sakit apapun, bahkan sakit sampai berdarah-darah, mungkin jantungmu berdarah-darah, ginjalmu, paru-paru, pencernakanmu, apapun jenis penyakitnya, dengar. Lumpuh bisa berjalan, buta bisa melihat,
tuli bisa mendengar, bisu bisa bicara, bahkan mati bisa dibangkitkan. Tetapi ingat, itu semua datangnya dari pendengaran akan firman. Jangan terlalu banyak mendengar berita-berita dari sosial media, TV atau news. Saya bilang itu bukan semua salah, tapi tidak semua benar. Seseorang bisa disembuhkan, bisa karena mungkin imannya orang lain, seperti orang yang sakit lumpuh digotong oleh 4 orang. Atau imannya hamba Tuhan, Rasul Petrus dan Yohanes menyembuhkan orang yang lumpuh di Gerbang Indah. Atau oleh imannya Tuhan Yesus. Tapi juga oleh imannya sendiri bisa. Wanita yang sakit, pendarahan ini punya iman. Semua itu diawali dari mendengarkan firman. Tidak salah Anda mengikuti program ini. Setelah kita worship, kita merasakan hadiratnya, kita mendengarkan firman-Nya. Langkah yang kedua, dengan pujian dan dengan penyembahan, mendekati Yesus. Markus pasal 5 ayat 27 bagian B, maka di tengah-tengah orang banyak, wanita itu mengikuti Yesus. Saya ulangi, Markus 5 ayat 27 bagian B, maka di tengah-tengah orang banyak, wanita itu mendekati Yesus dari belakang. Dia nggak berkata begini, ya sudah, kalau memang Yesus penuh kasih dan maha tahu, dia akan mendekati saya. Jangan lebay, jangan baperan. Kau harus berinisiatif. Sekalipun pandemi menyerang hidupmu, pekerjaanmu, keluargamu, dan kondisi bisnis dan usahamu, atau kesehatanmu, jangan menyerah. Mendekati Yesus. Hari ini gimana mendekati Yesus? Dengan pujian, penyembahan. Waktu Anda nyanyikan lagu ini, Yesus jamah segenap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua penyakit, masalah telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah ku jadi sembuh. Mazmur 22 ayat 3 berkata, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian umatmu. Anda naikkan pujian yang Anda bisa. Saya punya banyak pengalaman waktu mendampingi gembala pembina Healing Movement Crusade di lapangan-lapangan, hampir 210 kali lebih. Sementara pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan, orang disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Tidak pernah ada KKR Healing Movement Crusade langsung begitu awal mulai kita 2 pembukaan, Pak William memimpin, lalu yang sakit maju ke depan. Tidak pernah. Kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan bertakhta. Langkah yang ketiga, dengan penyembahan dan bahasa roh, menjamah hadirat Yesus. Markus pasal yang kelima ayat 27 bagian C, wanita itu menjamah jubahnya, menjamah hadiratnya, dan dia berkata dengan iman, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Anda menjamah dengan menyembah. Menyembah. Anda berkata dengan imanmu, asal ku jamah, Yesus jamah, ku jadi sembuh. Hasilnya luar biasa. Hasil yang awal adalah seketika itu juga ayat 29, berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. 12 tahun gak sembuh-sembuh. Begitu dia menjamah hadirat Yesus, stop. Saya pernah punya pengalaman di Bandung juga.
Waktu KKR hari Minggu, ibadah hari Minggu di Cabangking, saya berkata, yang sakit boleh maju ke depan. Pegang bagian tubuhmu yang sakit, demi nama Yesus sembuh. Yang sembuh maju ke depan. Dan satu ibu, dia bersaksi, saya sakit pendarahan Pak Tim. Oh ya? Dan saya sembuh Pak Tim. Saya untuk memantapkan, kalau di syuting kamera untuk program TV juga, dari mana kamu tahu sembuh? Pak Tim, kan saya ngerasakan. Saya pakai pampers. Dan kalau darah itu mengalir, karena waktu saya melahirkan, bayinya terlalu besar. Sehingga saya harus pendarahan. Dan juga belum sembuh sampai saat tadi sebelum ibadah. Sekarang sudah berhenti. Tentu saya tidak memeriksa. Pengakuan dia cukup. Tuhan Yesus menyembuhkan. Saya juga pernah ke Menara Doa di Sentul. Di lift saya ketemu pengerja dari Bandung. Ini suami istri membawa anak. Dia bilang, Pak Tim ingat kami? Enggak, saya bilang. Ini anak hasil doa. Waktu belum punya anak. Karena lawatan hadirat Tuhan. Dan kami sekarang punya anak. Wow. Kalau saudara sudah melangkah dengan mendengarkan firman-Nya Yesus, sudah mulai mendekati dengan pujian dan penyembahan, dan menjamah hadirat Yesus dengan penyembahan berbahasa roh, berbahasa baru, memanggil Yesus, Yesus, Yesus. Yang keempat terakhir, ayat 30 berkata dengan jelas, Yesus menoleh ke belakang dan berkata, siapa yang menjamah jubah saya? Murid-muridnya berkata, Guru, ada banyak orang di sini berbondong-bondong dan juga begitu banyak. Ada tenaga keluar dari dalam diriku. Dan dahsyat, wanita itu tersungkur dan berkata, saya yang menjamah jubahnya. Langkah yang keempat terakhir, tersungkur, siap jadi murid dan hamba Kristus Yesus. Markus 5 ayat 33. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tapi yang dasar, tampillah ia tersungkur di depan Yesus dengan tulus memberitahukan segala sesuatu yang terjadi kepadanya. Dia tersungkur. Dia siap menjadi murid dan hamba Kristus. Dan hasilnya sempurna. Ayat 34. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, ini yang kita nantikan hari-hari ini. Hai anakku. Banggakan kita dibilang anak. Kalau bapaknya di surga, kita anaknya pasti masuk. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Ingat, kata-kata Yesus bukan imanmu menyembuhkan engkau, menyelamatkan engkau. Wow, pergilah dengan selamat, pergi lagi dengan selamat, dan sembuhlah dari penyakitmu. Great miracle, mujizat terbesar adalah bukan orang lumpuh berjalan, bukan orang buta melihat, bahkan bukan orang mati dibangkitkan, tetapi great miracle adalah kita selamat masuk surga, terlebih diberikan bonus paket yaitu kesembuhan. Pastikan hari-hari ini kekasih-kekasih Tuhan mengikuti program ini, baik yang mengikuti sekarang dan juga mengikuti melalui program-program berikutnya di media ini. Dengar, Yesus mengenal saudara. Yesus tahu persis siapa saudara. Datanglah dengan segala kerinduan. Dan kau berkata seperti wanita ini, Yesus jamah. Yesus jamah. Yesus jamah. Bisa jadi engkau sedang di rumah sendirian. Bisa jadi tidak ada yang memperhatikan engkau. Kau dalam pergumulan kesehatan yang berdarah-darah. Pekerjaan, bisnis, ekonomi, keluarga bahkan berdarah-darah. Jangan menyerah. Mulai dengarkan firman-Nya. Miliki iman. Mulai mendekati Yesus dengan pujian, penyembahan. Mulai menjamah hadirat Yesus dengan penyembahan dan bahasa yang baru, bahasa roh. Dan siap-siap. Seketika itu juga siap-siap engkau disembuhkan. Bukan hanya itu,
siap tersungkur, siap menjadi murid. Saudara bertobat, terima Yesus gratis. Tapi untuk menjadi murid Yesus, Anda harus bayar harga. Sangkal diri, pikul salib dan mengiringi Yesus. Yesus jama. Kita nyanyikan bersama. Segenap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi sembuh. Musik menghalunkan pujian ini. Saudara mulai buka tangan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam persekutuan Roh Kudus, jujur di hadapannya. Bisa jadi kalau kau penuh ketakutan, banyak orang meninggal bukan karena COVID, tapi karena paranoid, takut akan COVID. Jangan takut. Lawan ketakutanmu dengan mendengarkan firman. Firman-Nya nggak pernah gagal. Naikkan pujian ini dengan iman. Panggil nama Yesus. Panggil nama Yesus. Yesus jamah segenap hidupku. Angkat tanganmu ke surga dan beri damai di hatiku. Apapun persoalanmu, penyakitmu, semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah. Kau bukan hanya sembuh, kau selamat. Bertobat dari dosamu, jadikan Yesus juru selamatmu. Apa artinya kau disembuhkan dari kanker, disembuhkan dari sakit jantung, tapi akhirnya, mohon maaf, tidak bertobat, dan kau mati masuk neraka kekal selamanya. Tapi teladani wanita ini tersungkur, siap menjadi murid dan hamba Kristus. Dan Yesus berkata, "Hai anakku, imanmu sudah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan terus terima kesembuhannya." Bila kita pegang janji Tuhan di Kisah Rasul pasal 16 ayat 31. Percayalah kepada Yesus, maka engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Angkat tanganmu ke surga. Percaya firman-Nya. Dekati dengan pujian. Jamah dengan penyembahan. Berbahasa baru. Tersungkur menjadi murid dan hamba Kristus. Dan siap-siap terima kesembuhan, bahkan keselamatan yang kekal. Engkau dan seisi rumahmu. Yesus jamah ku jadi sembuh. Angkat tanganmu, taruh di bagian tubuhmu yang sakit. Kalau sakit kepalamu, pegang kepalamu. Sakit jantungmu, pegang jantungmu. Paru-parumu, pencernakanmu, apa aja yang sakit. Markus 16 ayat 17. Tanda ini menyertai orang percaya. Orang percaya akan mengusir setan, menginjak ular dan kalajengking. Orang percaya akan tumpang tangan dan orang sakit disembuhkan. Sebelum engkau menyembuhkan orang lain, sembuhkan dirimu demi nama Yesus. Yesus berkata, imanmu menyelamatkan engkau dan menyembuhkan engkau terjadi atas engkau dan seisi rumahmu. Dalam berkat Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, mulai hari ini seumur hidupmu dan selama-lamanya. Biarlah nama kami makin berkurang-kurang. Nama Yesus Sang Penyembuh, Sang Juru Selamat, Raja segala raja, terus dipermuliakan. Amin.
Indian Parental Service Depok, TKLK